Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari wa sallam tasliman katsira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, di pagi hari ini kita diistiqomahkan oleh Allah, ditakdirkan dalam keadaan baik, diberikan kesempatan hidup, umur yang panjang, diberikan kesehatan, rezeki, dan semua yang kita butuhkan untuk melaksanakan ibadah itu ada semuanya. Alhamdulillah, di pagi ini kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk bisa mendekat kepada Allah dengan semua petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah, yaitu sholat berjamaah subuh, kemudian berzikir, kemudian i'tikaf, kemudian kita sama-sama mempelajari sedikitnya ya ilmu-ilmu yang memang kita butuhkan untuk meningkatkan ibadah, karena ilmu ini sangat banyak. Maka alhamdulillah kita diberi kesempatan sedikit saja oleh Allah untuk bisa menikmati hasanahnya dunia ya. Karena ingat lagi bahwa hasanah dunia itu yang kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah maknanya ilmu dan ibadah. Jadi banyaklah mencari ilmu dan banyaklah beribadah, itulah hasanah dunia. Maka kebaikan di dunia ini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan dua hal itu, yaitu ilmu sama ibadah. Kalau yang lainnya pasti mentok. Dan juga ilmu dan ibadah itu akan juga menjadi salah satu penyelamat kita di akhirat ya, akan nyambung ya, bil akhirati ya. Jadi di akhirat juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan insyaallah dijauhkan dari api neraka. Kalau supaya dijauhkan dari api neraka kan sudah jelas rumusnya apa? Ya jauhi apa-apa amal yang bisa menyebabkan ke neraka. Nah, untuk mengetahui amal-amal apa saja, nah itu dengan ilmu gitu ya. Mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang hukum maka melanggar. Mungkin banyak orang yang tidak tahu caranya ibadah makanya tidak ibadah. Mungkin banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika di pekerjaan, di keseharian, di rumah ya. Itu karena ilmunya tidak ada. Maka alhamdulillah Allah menjadikan kita orang-orang yang mau mencari ilmu
diberikan kesempatan waktu untuk mencari ilmu. Nah, ini anugerah terbaik, syukuri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi makanya Allah jauh-jauh bersyukur itu ya. Kadang kita banyak kufur di dunia ini karena tidak melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Loba melihat kiri kanan, terutama mohon maaf karakter ibu-ibu biasanya. Makanya ibu-ibu fitrahnya itu memang di rumah ya. Jadi fitrahnya ibu-ibu memang di rumah supaya apa? Teu loba ditinggalian. Sabab ibu-ibu lamun ditinggalian kiri kanan ngarasa nikmatna eueuh dina dirina. Ya. Gitu. Makanya yang ibu-ibu suka keluar atau ada kepentingan keluar kerja atau apapun, maka harus lebih kuat lagi imannya, harus kuat lagi ilmunya. Sebab bakal banyak tidak bersyukurnya. Ya. Lihat orang boga ingat di imah teu boga jadi ngerasa teu nikmat ya kan, kiri kanan baroga naon di imah asa eueuh ngerasa hilang nikmat, ngali batur bebarengan jeung suamina ngerasa teu boga salaki asna salaki abi mah teu kitu itu ada salaki batur eta mah memang hayang jadi salakina. Jadi fitrahnya. Jadi kalau melihat pengen kan kebitaan tuh. Makanya perempuan itu fitrahnya di rumah ya. Maka tutup tuh jendela, pantau. Olah berarti tinggalin ke tetangga. Lamun teu kuatku iri hasad di dalam kolom kita ya. Gitu. Makanya hati-hati ya. Untuk ibu-ibu, bapak juga kita memang ada iri dengki. Cuma lebih santai ya bapak itu sebenarnya di dalam hidup ini. Terlalu kaya, ya. Kaya mah dijinkeun dilayani lagi kaya udah kata gitu. Ya. Maka alhamdulillah ya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mencari ilmu ya. Jadi untuk bahagia itu tadi lihatlah nikmat yang Allah berikan pada diri kita, pada keluarga kita, pada rumah kita ya. Jangan melihat membanding-bandingkan nikmat orang lain ya. Jadi langsung kalau ada nikmat orang lain kita lihat dan bikin iri, udah tutup langsung, kemudian langsung lihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita ya. Kayak gitu langsung. Ulah pikiran, ulah ngitung, makanya batur bisa gitu, gitu ya, tak bikin iri itu. Yo ngitung batur bisa gitu, padahal tak apa ngitung lagi salah saja. Kan gitunya. Caranya batur buka imah segede borma misalnya, saking gedena, itu naon sudah gawe selisih, ngisuk di tongan, ribu-ribu. Mendingan lihat pada diri kita, ya Allah setiap pagi saya diberi ini oleh Allah, kiri kanan kita diberi kulkas, di hareup aya lemari, alhamdulillah, di kiri aya kompor, alhamdulillah, sok masakeun kan itu nikmat ya, alhamdulillah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kemarin makna dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, ini lanjutannya wa bihamdihi. Ya, kemarin subhana sudah kita maknai. Makanya mudah-mudahan sekarang ketika sholat kita tuh jadi punya rasa gitu. Ya. Tidak kosongan lagi sebelum tahu maknanya. Maka harapannya tahu maknanya itu adalah ketika kita baca kita sudah pakai kolbu sekarang. Lain cuma lisan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah. Kan beda tuh rasanya dengan ketika kita punya rasa ya, karena tahu makna subhana ya, bahwa kita
menafikan itu meniadakan kezaliman, meniadakan bahwa Allah itu ketidakadilan. Ya Allah itu adil, berarti meniadakan apapun yang buruk di Allah. Maka itu pun yang akan menjadikan kita orang yang bersyukur. Ya. Kemudian ketika Rabbia ya, bahwa ya Allah Tuhanku yang ngurus, yang memenuhi kebutuhan, yang menopang hidup kita, ya. Itu jadi kita sangat yakin Al-Azimi, yang maha agung, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan yang tidak bisa mengubah kehendaknya atau disuruh. Allah nggak bisa disuruh oleh siapapun. Maka kita bergantung kepada Allah. Maka dengan Subhana Rabbil Azimi saja, maka insya Allah tauhid kita, iman kita, hidup kita akan semakin tenang. Maka inilah bergantung kita yang baik itu ya ke Allah saja, jangan ke makhluk. Ya. Maka hati-hati di dunia ini. Ada istri bergantung pada suaminya, itu pasti kecewa. Ada suami bergantung pada istrinya, pasti kecewa. Ya, ada orang miskin bergantung pada orang kaya, pasti kecewa. Ya, ada anak buah bergantung pada bosnya, pasti kecewa. Ada tetangga bergantung pada tetangga yang lainnya, pasti kecewa. Ada rakyat yang bergantung pada penguasa, yang pasti kecewa. Dan salah ngegantung anu rapuh. Ya, ibarat ngegantung karena jukut anu aya dina gawir, kan rapuh semuanya. Pasti ngilu kacabut ngilu ini, ya. Coba sekarang kalau penguasa itu merasa berkuasa, kemudian kita bergantung padanya, bukankah mereka juga sama? Ya, buktinya sama, nyari huntu sama nyari, ya kan? Nah dulu makanya Fir'aun itu rada-rada sombong, ngaku Tuhan, tara gering, itu bahaya kan, tara gering, gering sekali. Jadi salah satu Fir'aun ngerasa jadi Tuhan itu tara gering. Jadi istilah itu jadi sirah-sirah acat, sehat, badan gede, berkuasa, punya harta loba, kekuasaan loba, jadi ngerasa, ya kan? Kayak gitu, luar biasa, ya. Hari ayeuna mah antara kering, juragan galeri, meuleuh ripuh komo aya nu balengan, ya. Nu barengan meuleuh ripuh, urang mah ya kuromeheun centengan. Orang mah sasangaleun meureun orang mah penyakit anu sebenarnya teu diubaran gitu dan naon gitu. Ya, alhamdulillah kita mah, ya. Jadi ini perbandingan bagaimana bergantung pada makhluk dengan bergantung pada Allah yang Al-Azim, ya. Jadi bergantunglah pada Allah, beres semua hidup. Ya, bergantung kepada yang tidak dikalahkan oleh siapapun, yang tidak bisa disuruh oleh siapapun, yang mengurus kita tanpa tidur, tanpa ngantuk, tanpa istirahat, tanpa berhenti. Ya, kalau manusia mah ada berhentinya. Pemerintah ngasih bantuan setahun sekali, aya sebulan sekali, aya. Bari paraput, saking riweuhna, bari teu cukup pemerintah, isukna eueuh deui isukna teh. Dah lemah manusia mah, ya. Makanya ada perbandingan lagi nih di dalam kisah yang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah satu hari saja untuk ngurus makhluk. Ini pembuktian bahwa cuma Allah saja yang berkuasa itu. Minta ngurus makhluk, naon? Nyangeureun rasa-rasa boga kakayaan sa pertiluna dunia gitu, ya, bahwa izin gitu, edek istilahnya mah edek ngajamu makhluk Allah dikumpulkan eta, ya, dikumpulkan saloba-loba dahareun di penjuru dunia, ya. Pas geus waktuna dicapluk ku lauk hiji,
dicapluk kulau hiji peak bari teu cukup keur hiji eta. Ngumpulkeun lila ya dicaplukna sakali anu meunang ngumpul teh kan sakali ya beres. Bari naon teu mah hilangan sa urang sareme lok udah beak ya, istilahnya mah colohok atuh Nabi Sulaiman. Disitulah dia makin beriman, makin kuat bagaimana bahwa hanya Allah lah yang maha kaya. Itu Nabi Sulaiman. Ayeuna aya tuh kayak cik Nabi Sulaiman moal aya, pasti moal aya. Kenapa? Karena doanya Nabi Sulaiman begitu. Berilah kekuasaan yang tidak akan diberikan atau belum diberikan sebelumnya dan tidak akan diberikan lagi nanti. Jadi moal aya dia anu beunghar sabeunghar Nabi Sulaiman. Itulah dijamin. Makanya tadi kita bertafakur, Nabi Sulaiman yang kekayaannya itu tidak akan ada tandingannya lagi di dunia ini, itu titah maraban lauk eta wae teu cukup dan sakali. Maka kebayang ribuan jutaan triliunan makhluk Allah urus. Kemudian tiap hari, tiap detik, tiap saat untuk memberikan rezeki dan makanannya. Disitulah kita tafakur luar biasa ya. Maka subhanallah, Allah ini ya yang mengurus semua makhluk tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa pulang ya. Jadi kita makin beriman di sini ya. Maka jangan bergantung pada makhluk lemah sabeunghar-beunghar lemah, apalagi nu beunghar biasa telah di kita pasti lemah gitu ya gitu ya. Makanya jangan bergantung pada makhluk itu tempat muamalah saja. Muamalah itu tempat untuk berinteraksi, untuk ibadah juga. Suami istri ibadah sebagai makhluk, bukan ketergantungan. Ya kan? Kita taat pada suami adalah karena Allah yang nyuruh. Ya. Kita sebagai suami menafkahi, menyayangi keluarga kita, anak istri itu juga karena Allah yang nyuruh, bukan karena kita bergantung kepada mereka. Kayak gitu. Jadi ketika kita ditinggalkan, berpisah, tidak ada lagi waktu, itu santai aja karena ada Allah. Ya. Makanya yang bisa menyembuhkan kesepian, rasa suntuk di dunia itu hanya Allah. Manusia mah nggak bisa. Ya, nggak bisa memberikan apapun yang kita mau, gitu ya. Baik, kita lanjutkan di dalam ini doa itu kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sebenarnya ini pengulangan saja karena wa bihamdihi itu sudah kan. Wa itu kan dengan, ini gabungan kan. Wa itu dan maksudnya. Wa itu kan dan. Jadi di dalam bahasa Arab waw itu kebanyakan artinya dan. Kemudian bi itu kan ada di bismillah itu apa artinya? Dengan. Hamdi berarti apa? Hamd itu apa? Memuji. Hi itu adalah kata ganti untuk Allah. Jadi bahasa Arab singkat tapi artinya panjang di bahasa Indonesia. Sebab wa dan bi dengan hi kerujukan kepada yang sebelumnya yaitu Allah gitu ya. Jadi wa bihamdihi artinya dan dengan memujinya gitu. Nya berarti memuji Allah gitu ya. Itu. Dan dengan memujinya. Maka kita menyatakan di situ di dalam ruku itu ya bagaimana menyucikan Allah, bagaimana mengaku bahwa Allah itu Tuhan kita, bagaimana kita mengaku bahwa Allah itu Al-Azim, dan kita mengakui bahwa kita itu memujinya, bahwa Allah itu apa? Alhamdulillah itu kemarin artinya apa? Puji dan syukur. Jadi kita memuji dan bersyukur kepada Allah, gitu ya. Diulangi lagi di situ wa bihamdihi gitu ya. Jadi itu maknanya merujuk lagi kepada alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi kita sudah tahu
segala puji dan syukur hanya milik Allah, hanya kepada Allah, ya. Maka lagi-lagi ketika ruku itu kita balikan semua apa yang kita dapatkan, bahkan ruku itu sendiri ini adalah dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Jadi bisa ruku itu ini nikmat itu, ya. Jadi bisa ruku, bisa sujud, ini nikmat dari Allah, ya. Makanya kalau yang udah sholat kemudian tahu bagaimana ini anugerah terbaiknya, semua minta naon kata para ulama. Kalau saja dia tahu bahwa sholat ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan, semua hayang naon, karena Allah udah berikan nikmat sholat. Ai urang mah sholat geus ai nikmat mulai dihayang we ya. Sabab naon? Encan belum bagaimana memposisikan bahwa sholat ini adalah nikmat terbaik gitu. Sholat ini nikmat terbaik. Itu yang diinikan yang namanya disetting ya ininya pikiran kita supaya supaya menjadi nikmat sholat ini ya. Jadi mindsetnya itu nikmat. Maka kalau nggak dikasih apapun yang Allah berikan pada orang lain, kita balikin, kita udah diberikan nikmat sholat, nikmat sujud, nikmat ruku, bisa sholat jamaah, ya itu tuh nikmat luar biasa, ya. Makanya gitu, nggak semua minta naon deui lamun ngarasa udah boga nikmat sholat mah. Maka kita banyak kisah-kisah para ulama-ulama yang soleh itu kan sholat tiap hari itu kerjaannya, ya. Kalau nggak ada keperluan apapun kerjaannya sholat aja, ya sholat aja gitu. Kenapa? Nikmat. Ya gimana nggak nikmat coba? Kalau kita punya iman, kan kita ini kenikmatan puncak ya, kenikmatan puncak di akhirat di surga itu kan ketemu Allah. Kenikmatan puncak. Jadi nggak akan ada orang bagaimana nikmatnya ketemu dengan yang sekarang kita sembah, yaitu ketemu Allah. Tapi bisanya cuma di surga aja, di akhirat sana, nggak bisa di dunia ini, ya. Nabi Musa pernah minta pernah minta menunjukkan, nggak kuat, ditunjukkan ke gunung malah hancur karena sudah beda alamnya, ya. Tapi nanti di akhirat Allah berikan kesempatan kita ketemu di akhirat itu. Nah, di dunia itu ada fasilitasnya ketemu Allah itu. Ya. Di mana? Di sholat. Ketemu Allah tuh di sholat. Tanya jawab dengan Allah tuh di sholat. Bagaimana dekatnya dengan Allah tuh di sholat. Gitu. Ya. Nah, maka inilah yang harus menjadikan pikiran kita tuh ke situ. Nikmat terbesar di akhirat itu bukan masuk surga, itu bukan karena nikmati taman-tamannya gitu, ya, bukan bukan ada istananya, itu nikmat juga, ya, itu nikmat juga. Tapi nikmat puncaknya itu ketemu Allah gitu, ya. Nah di dunia ini difasilitasi dengan sholat, makanya dari awal dari takbir itu semuanya itu adalah pengagungan kepada Allah. Ya, maka disinilah harus kita pahami dan resapi bahwa kita sedang ngobrol dengan Allah, kita sedang dekat dengan Allah. Ya gimana di dalam dunia aja kalau diibaratkan, bukankah kita tuh senang dengan orang yang kita cintai, kita sayangi, itu selalu bareng-bareng gitu, dekat, kan senang tuh. Nah gimana nih senangnya dengan Allah? Yaitu dalam sholat, ya, senang. Makanya tumakninah. Makanya kalau para ulama, para sahabat, Nabi kalau sholat ya nggak tahu waktu, maksudnya lupa aja waktu, toh ketemu dengan, sedang bertemu dengan Rabb, ya. Sedang bertemu dengan Allah, gitu. Ya kalau kita aja nih ada istilah, kalau ada orang berdua serasa dunia milik berdua cenah. Saking pokok aja lemah kabeh.
aya geuning anu eta anu istilah begitu kan, aya duaan jelema ya kamana-mana teh duaan nu lain mah poho eueuh naon nu lain mah eta saking khusyukna eta orang. Nah bagaimana dengan orang yang sholat? Ya begitulah gambarannya. Tapi untuk mencapai itu berarti kita harus memahami, harus mengerti ilmu-ilmu tentang tauhid kepada Allah. Dan nggak mungkin kan kita dekat dengan Allah kalau nggak pelajari ilmunya dan nggak berlatih gitu ya, berlatih. Makanya adalah ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Nah dengan mudah-mudahan ini dengan memberikan sedikit penjelasan tentang bacaan-bacaan sholat, kita makin mengerti kita lagi apa, beribadah kepada Allah, lagi mendekatkan diri kepada Allah. Coba sekarang, mulai sekarang dari mulai Allahu Akbar sampai minimal wa bihamdihi ini kita maknai, kita resapi ya, itu akan beda daripada yang tidak diresapi ya. Allahu Akbar, bagaimana Allah itu maha besar. Lagi sendiri silakan sholat itu ya, dilatihnya itu lagi sendiri, mikir aja dulu, mikir itu memikirkan makna-makna itu. Allahu Akbar, mikir ya, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah kan gitu ya. Kalau udah terbiasa nanti bisa sekalian berucap sekalian tafakur, rasanya timbul. Kalau sekarang mungkin agak delay aja karena mikir heula naon tadi teh arti teh poho deui. Tapi latih gitu ya, makna-maknanya latih untuk supaya kita paham ya gitu. Nah itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunnahnya 3 kali ya, dimaknai dan 3 kali insyaallah itu lebih nyaman ya. Maka kalau diucapkan dengan baik, sebenarnya standarnya ruku itu ya sebacaan 3 ini ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dalilanya talamun anu sakedeung kumaha tah, subhanallah na teu parat atau dalam hati, itu permasalahannya. Subhanallah, subhanallah. Kita koreksi diri nih, kenapa kita bisa cepat? Nih misalnya secepatnya saya misalnya gini, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sakit tuh tah misalnya. Tapi aya nu leuwih cepet ruku sujud teh. Sekali atau sekali ge henteu meureun. Oke lah sekali misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tuh udah ada lila kene. Kalau dina tarawih beletuk subhana cigana mah subhanahu gua sih nama subhana aduh ya. Nah ini untuk ini aja, saya pernah nguji ke anak-anak gitu ya, coba keraskan suaranya, kemudian ini kan ya lumayan tumakninahnya terbantu. Ini kan bacaannya sunnah, tapi tumakninahnya kan wajib, rukun. Makanya bacaan ini ngebantu sekali ya. Makanya lagi-lagi diingatkan yang masih sholat itu semua bacaannya dalam hati. Hati-hati sekarang ubah, harus sudah melisankan. Apalagi yang rukun mah moal sah lamun teu dilisankeun. Misalnya Al-Fatihah ini berlaku di semua sholat, mau jahar, mau sir, mau rakaat ketiga di sholat jahar, rakaat keempat di sholat jahar, isya tuh ya, itu di sir itu ingat, jahar itu kan emang keras, sir itu pelan, bukan eueuhan atau dalam hati. Sir itu pelan, terdengar oleh
telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu gitu. Terdengar oleh telinga sendiri. Ya, maka curiganya hari ini kita cepat ya, kita cepat itu kalau dalam hati. Karena hati kan nggak ada lisannya, maka lebih cepat. Coba aja dalam hati. Cuma kabayang 3 kali bisa tere. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Fatihah bisa tere. Maka saya sering menguji-nguji diri gitu kan. Saya lisankan Fatihah secepat mungkin, anger tegak kejar. Saya yakin berarti ini dalam hati ini imam atau siapapun itu. Karena kalau dilisankan, misalnya dilisankan begini Fatihah nih. Anu disambung misalnya diwasal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada nggak yang lebih cepat dari itu? Tapi saya sering nggak bisa ngejar dengan itu. Nah, nggak tahu makanya rahasianya. Pengen belajar juga saya. Rahasia lebih cepat dari itu. Ya mungkin sayanya yang kurang cepat. Tapi kira-kira tadi cepat nggak? Itu udah nyambung semua, udah wasal tuh. Tapi dengan itu saya sering tidak mengejar Al-Fatihahnya orang lain. Padahal itu udah tercepat. Tapi saya lisankan. Makanya saya curiga ini imam ini dalam hati. Karena hati mah pasti cepat karena nggak ada jeda artikulasi, nggak ada jeda bibir, lidah, ya kan? Dalam hati ngebetem Allahu Akbar, jauh gitu. Maka hati-hati tesah, ya, tesah Al-Fatihah teu dilisankeun. Dan itu berlaku dengan yang sunnah-sunnah. Ya kalau yang sunnah mungkin nggak dapat pahala, mungkin kan gitu ya. Tapi kalau yang rukun tesah jadi ya, yang rukun itu apa? Takbiratul ihram misalnya gitu. Iya nama justru sunnah ya nama. Takbiratul ihram di awal ngangkat ininya apa? Sunnah. Kieu gitu. Allahu Akbar sah. Tiba Allahu Akbar. Istilahnya gitu. Iya nama tara paroho kan. Tapi lisan kadang-kadang semoho. Kemarin kan kita sudah bahas tuh murojaah lagi ya. Jadi takbir itu salah satu syarat takbir harus terdengar juga oleh kita. Allahu Akbar sampai ro ya ujung. Ya, untung juga Allah Akbar nanti dina hate dengan atau barna hunggul Akbar gitu. Tidak sempurna. Bisa jadi nggak sah di awal geus teu sah gitu. Bahaya ya. Nah itu ya, maka silakan lisankan ya, mau sholat duhur, sholat asar, semua bacaan, dan silakan rasakan perbedaan sholat ketika semua dilisankan. Jadi wajib dilisankan, cuma ada yang sir lisannya pelan, ada yang jahar lisannya keras. Jadi dua-duanya itu dilisankan syaratnya tuh ya. Jadi jangan ada pengertian lagi sholat sir itu ngabetem dalam hati etamat pingsan atau tapa cicingan gitu tuh ngomong tuh. Dan sholat tuh bukan semedi, bukan tapa, bukan pingsan. Tapi bagaimana ini apa? Makanya kalau dalam salah satu hadis itu sahabat itu melihat ketika Nabi sholat ya janggut Nabi itu gerak terus, janggut kayak gitu. Kan berarti ya Nabi kan gerak terus lain iseng gitu kan. Maksudnya adalah semuanya melisankan. Jadi gerak tuh janggutnya kayak gitu ya. Karena ya ini kan bibir kita gerak. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana Nabi itu walaupun di sholat apapun itu gerak ininya. Yang walaupun itu sir gitu ya. Nah, ini yang harus jadi kaidah ke anak kita ya. Saya pernah ngetes juga ke anak sendiri ketika mereka sholat tanpa melisankan, itu luar biasa cepat. Nah, makanya saya sok ditungguan, lisankan semua dari takbir sampai salam. Wah itu
jadi wah merasa 10 kali lipat membedana. Kan budak, apalagi budak. Oh gitu nih, jumbalikan kan budak mun salat. Makanya saya ulangi, takbir dari mulai takbir sampai ujung dilisankan oleh mereka, Allahu akbar kabira, terus ya. Nah itu mereka menikmati, tinggal nanti disir pelankan, itu dipelankan bacaannya, bukan ditiadakan, bukan dihilangkan. Itu yang harus diingat ya. Jadi sok raeng gitu, udah harus terbiasa. Kita kan terbiasa juga dengan motor, dengan tukang dagang, dengan cilok, dengan apa itu musik-musik. Apa Fatihah, tetangga mah nyantai aja kita gepat ya. Tentet misalnya kiri kanan gitu kan raeng tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masing-masing we, ketika memang lagi baca itu ya. Belajar kita melisankan minimal untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri, uji itu. Kalau diri kita aja nggak nyadar kita lagi baca apa, berarti nggak terdengar oleh diri sendiri ya gitu. Nah saya mulai juga saya kayak duhur asar mulai agak saya contohkan agak keras sedikit ya itulah sir gitu. Supaya apa? Saya ingin juga menunjukkan sholat saya itu nggak lama. Sholat saya itu sesuai fikih yang saya pahami, dan itu gitu, tasbih 3 kali, betul nggak? Cuma bedana ngarenghapna gitu. Saya ngarenghap lah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan kudu ngarenghap gitu. Nah saya ngarenghap nggak 3 kali, jadi sujud rada lila seetik gitu. Bisa disangka saya tasbihna 50 kali gitu, enggak ya. Fatihahna 7 kali bolak-balik, enggak. Safatihah sarua 7 ayat. Nah yang bedanya adalah cara baca dan cara melisankan. Nah makanya kita belajar sekarang melisankan bacaan, semua bacaan kita sampai salam. Jangan ada yang tidak dilisankan ya, gitu ya. Jadi karena ibadah sholat itu ya ibadah lisan, ibadah fisik, sama ibadah kolbu. Jadi gabungan ketiga ini ya, fisiknya ada, kolbunya nyambung, lisannya berucap. Ya harus sinkron semua ya. Ketika ruku di sini kan nih badannya kita sinkron. Sebagaimana kita mengagungkan Allah, ya beginilah kita rendah. Ya kan kita tujuan ini tuh mengagungkan Allah kan. Ini dari badan aja kita membungkuk. Ya, membungkuk nih sebagai bentuk kita tuh rendah. Kemudian lisan kita mengucapkan subhana, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya, maha suci ya Tuhanku, Engkau yang maha agung dan aku memujimu, gitu kan, kayak gitu lisan kita. Kemudian kolbu kita sambungkan, ya, kolbu kita meyakininya, meyakini bahwa Allah itu enggak zalim, meyakini bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak cacat, ya, Allah itu adalah yang ngurus kita. Itu kolbunya nyambungin. Nah ini belajarnya itu di situ sebenarnya. Kenapa para ulama bisa jadi lama di dalam sholat? Karena menghayatinya sampai situ. Nah kita kan lagi belajar nih, ya, kolbu kita terutama. Nah kita atau minimal kolbuna can nyambung, lisan melisankan dengan baik. Nah kolbu nggak akan nyambung kalau lisan kita juga nggak baik, ya. Jadi bantulah lisan kita berucap, kan terdengar oleh telinga, maka telinga kita inputnya hanya bacaan sholat, maka kolbu kita akan nyambung. Coba kalau dalam hati, input telinga itu kan pasti yang lain, bisikan-bisikan siluman tuh, setan dan sebagainya yang bikin ini. Akhirnya apa? Ketika sholat apa yang terjadi? Pikiran kita kemana-mana karena input telinganya bukan bacaan sholat. Tapi kalau bacaan sholat kan enak tuh, Bismillahirrahmanirrahim, kan cuma itu yang terdengar, ya. Makanya kolbunya juga nyambung dengan menyebut nama Allah, kan gitu. Nah itu metode-metode yang bisa kita pakai.
ya. Makanya kalau cicing kieu setan ngebisikin apa aya kamu di imah mah aya tetangga keur masak gontrang-gentreng aya nu ngalewat dagang cilok seungit bumbuna ka mana-mana we. Jadi we poho rakaat. Maka kata Nabi nu poho rakaat pasti diganggu setan. Ya. Hati-hati. Itu pasti ganggu setan. Saya pernah dalam ini, makanya di situ istighfar langsung tuh. Makanya kalau poho deui salah satu dalam sholat tuh meludah ke kiri, ya, meludah ke kiri. Itu kaidahnya. Dalam sholat boleh nggak boleh? Ke kiri tuh. Jul poho bacaan, poho rokaat, poho ieu meludah ke kiri 3 kali. Tapi ulah munkar berjamaah ulah tarik teuing. Disangka nyiduhan batur. Bukan nyiduh yang apa ya, yang kita banyak ini enggak. Itu isyarat saja. Gitu. Berarti setan teh aya di kiri. Karena syariatnya begitu. Berarti di sebelah kiri kita nih setan teh. Makanya usahakan kiri-kiri ini tuh kita rapat dalam sholat. Karena setan tuh ada di pinggir kita. Kalau dirapatkan, celah dia. Ada isyarat, ya. Ada isyaratnya itu segede anak domba. Jadi ulah ngasih celah anu anak domba bisa asup. Kayak gerang mau domba anak-anak kumaha asup masa kumaha. Berarti ada isyarat. Ini kan isyarat fisik kan Nabi juga menggambarkan kok. Kenapa ada istilahnya anak domba ulah sampai asup gitu kan. Berarti celah setan bisa masuk tuh segitu jaraknya. Makanya sunnahkan rapat supaya setan gak masuk, maka akan lebih khusyuk lagi. Kalau tidak akan ada bisikan, ada bisikan-bisikan anu hiji misalkan terapat, anu hiji melawung, jaga jarak. Maka kamari setan lebih loba atuh pas jaga jarak, pas kok corona, wah setan beki atoheun. Alhamdulillah orang difasilitasi. Manehna salat lain salat maksudna teh cari cinglet di mana? Beuki lalega di nu cakra. Kan aya cakraan geuning kamari. Kieu we beureun cari cing aratoh. Alhamdulillah cenah ayeuna mah naon difasilitasi ku WHO. Alhamdulillah cenah. Ayeuna teh geus rada ieu deui. Aduh kumaha cenah carana meh aya cakra deui di masjid. Ya kan? Itu kan makanya kalau orang yang komitmen dengan itu nggak ngikutin, yang komitmen dengan dalil-dalil gitu ya, sholat nggak ngikutin, mereka nggak ngikutin cakra-cakra. Cuma di agak-agak kota karena mereka takut juga jadi masalah bagi karena diawasi kan kalau di kota. Kalau di kampung-kampung kan nggak diawasi, rapet biasa gitu. Ya, berarti waktu corona mah setana di nasolatnya lobana di kota, di nu di Calakra leuwih loba eta mah. Saya ngerasain di beberapa tempat waktu itu. Asli, rasanya enggak berjamaah. Rasanya enggak berjamaah, hampa aja gitu. Ieu teh nasa, paradugu. Urang rapatna jeung setan di kiri. Setan hungkul gitu kan. Itu kan kerasa tuh bedanya ya, gitu kan. Wallahu a'lam ya. Segitu dulu, mudah-mudahan bisa jadi penambah ilmu kita untuk urusan sholat ya, untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Dan sholat wajib kan kuantitasnya atau rokaatnya itu bisa ditambah, tapi anu bisa diubah itu adalah kualitasnya ya. Kita mari mengubah kualitas sholat kita ya, dari mulai yang wajib ya. Yang wajib ini yang harus diperhatikan dulu, karena sunnah itu adalah pelengkapnya. Jangan sampai pelengkapnya kita rajin ya, duha sampai 12 ya, tahajud sampai 12 sampai 20 misalnya, sholat sunnah sampai loba, sholat hajat sampai 12 rakaat dah loba kalau butuh misalnya gitu kan. Nah lebih baik fokus kepada perbaikan sholat wajib, kemudian yang sunnah juga dihidupkan ya. Jadi rumus nanti begini, perbaiki yang wajib, hidupkan yang sunnah. Itu rumus tuh ya.
perbaiki yang wajib. Jadi kita tiap hari itu harus berusaha memperbaiki yang wajib-wajib semua. Tapi yang sunnah hidupkan, ya kayak gitu. Jadi itu caranya tuh. Ulah istilah nama memperhatikan sunnah yang wajib tara diperbaiki. Perbaiki itu apanya? Banyak, ilmunya, cara pelaksanaannya, itu perbaiki semua tuh. Semua yang wajib-wajib tuh. Jadi tujuan kita telusuri yang wajib-wajib itu, ilmunya, ininya, pelaksanaannya, terus perbaiki aja terus tiap hari. Yang sunnahnya hidupkan, seperti sekarang kita hidupkan sholat suruh, kan menghidupkan ini. Yang mungkin orang banyak yang lupa jam segini itu kan, kita hidupkan, alhamdulillah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Quran. Tamat bentar lagi nih. Juz 24, juz 25 sekedar lagi 5 juz deh. Surat apa? Fussilat ya? Fussilat ayat 1 ya. Hamim. Kurban parat insyaallah. Kurban mangan sabulan deui 2 bulan. Sabulan deui tamat lamun sampai sajuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nawaitu taqarruba ila Allah amalan shalihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. Fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada.
dzalika rabbul alamin. Waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi astagfirullah faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud idh ja'atuhumur rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Wa amma samud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.